Saya akan menyampaikan tentang 6 area yang menjadi pendongkrak kinerja di pelayanan rumah sakit. Yang melatar belakangi dari materi ini adalah eh, di satu waktu seorang dirut atau tim direksi itu harus mengontrol semua area layanan di rumah sakit untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan itu berkualitas. Yang kedua, flow layanannya lancar. Yang ketiga, tentunya yang diharapkan adalah volume pelanggannya banyak, di mana ketiga hal ini kalau terjadi, maka akan berdampak kepada peningkatan pendapatan dan tentunya efisiensi biaya. Selama saya mengobservasi banyak rumah sakit, dalam kesehariannya tentunya ada ribuan kegiatan yang tersebar di unit-unit kerja, yang itu kemudian kalau dilihat satu persatu itu tidak mungkin. Nah, oleh karenanya, dari observasi panjang yang saya lakukan, saya menemukan ada 6 area pendongkrak kinerja pelayanan rumah sakit. Jika Bapak Ibu melihat rumah sakit fokus pada 6 area ini, maka itu kita seperti melihat eh, keseluruhan dari rumah sakit. Nah, pertanyaannya adalah apa saja yang disebut sebagai 6 area ini? Yang ini tidak hanya sekedar area layanan, tapi area ini kalau dikelola secara baik, dia akan berdampak kepada mendongkraknya kinerja rumah sakit. Seperti yang saya bilang tadi, dia akan mendongkrak kinerja dari sisi kualitas layanan, dari sisi kecepatan layanan, dan tentunya yang kita harapkan adalah adanya peningkatan volume pasien yang kita layani. Dan dari tiga ini akan berdampak kepada peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya tentunya. Nah, apakah 6 area yang dimaksud itu adalah sebagai berikut. Ah, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika melihat rumah sakit dari sisi helikopter view, ada 6 area yang kalau kita fokus mengelola 6 area ini akan mendongkrak pertumbuhan rumah sakit itu sendiri. Apakah 6 area itu, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah area yang saya sebut sebagai sumber pasien. Nah, ini area yang menggambarkan tentang profil pasien yang kita kelola. Nah, profil pasien yang kita kelola itu akan menentukan masa depan kinerja rumah sakit. Kita tahu bahwa profil pasien ini ada BPJS, pasien BPJS ya, ada non BPJS, yang dimana kita tahu non BPJS itu ada unsur dari pasien perusahaan, asuransi, dan perorangan. Dari data yang saya miliki dari banyak rumah sakit, kalau profil pasiennya misalnya majority dari pasien JKN, di mana pembayarannya dilakukan oleh BPJS, maka memang kita masa depan kita itu akan lebih tepat ketika memang menerapkan yang disebut sebagai low cost hospital, bagaimana menyelenggarakan rumah sakit berbiaya rendah. Nah, tentu ini nanti terkait dengan strategi yang harus kita lakukan yang fokus kepada bagaimana penyelenggaraan layanan fokus kepada dua hal, yaitu high utilisasi aset
dan hypolu. Nah, itu kalau pasiennya yang BPJS. Bagaimana kalau yang non JKN? Nah, dalam hal ini misalnya pasien yang dilayani mayoritas pasien perusahaan, asuransi, eh, perorangan yang dia memang pembayarannya tidak melalui mekanisme BPJS. Nah, ini tentunya strategi yang dilakukan adalah berbeda. Salah satu strategi yang bisa kita lakukan adalah yang disebut sebagai Operation Excellence. Bagaimana menyelenggarakan pelayanan secara prima. Dan tentunya untuk market ini kita harus fokus kepada 4 hal. Layanan yang ditawarkan menjawab kebutuhan dari pasiennya. Yang kedua, harus membangun reputasi. Yang ketiga, harus memberi kemudahan akses. Dan tentu yang terakhir adalah memberikan keramahan. Nah, jadi itu poin pertama terkait dengan area sumber pasien. Yang kedua, itu terkait dengan area publik. Area publik ini, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan wajah kemudahan akses rumah sakit. Jadi, pelanggan ketika datang ke rumah sakit, salah satu yang dikunjungi pertama adalah area publik, di mana di sini sering kita menyebutnya area parkir. Kenapa disebut area publik? Karena di area ini antara orang sakit yang mau berobat dengan orang sehat yang mengantar itu masih dalam satu masih barengan begitu. Nah, pelanggan dalam hal ini pasien dan keluarganya ketika melihat parkirnya ribet, masuknya susah, dapat parkirnya susah, turunnya di mana bingung, itu akan berpikiran bahwa layanan di dalam itu akan lebih ribet begitu. Nah, oleh karenanya di area publik ini kita harus memberikan kemudahan akses, terutama terutama yang harus kita perhatikan kemudahan akses kepada orang sehat yang mengantar pasien. Mengapa? Di beberapa kota seringkali pengelolaan area publik yang buruk ini bisa kehilangan 2 hal rumah sakit. Yang pertama bisa kehilangan pasien, terutama kelas 1 dan PIV-nya. Yang kedua tentunya, kalau kehilangan pasien sebagai sumber income, kita akan kehilangan sumber pendapatan. Ada satu kasus rumah sakit yang malah sampai kehilangan 5 miliar dalam 1 tahun hanya terkait dengan pengelolaan area publik yang tidak baik. Nah, ada memang satu kondisi ideal dari area publik ini yang disenangi oleh eh, keluarga dan pasien itu adalah ketika selain ada parkir, maka parkir yang mudah maksudnya, di sini juga harus dilengkapi oleh eh, bisnis center dalam hal ini kantin untuk kebutuhan saat menunggu pasien. Yang kedua tempat ibadah dan taman bermain anak. Nah, ketiga layanan ini yang kemudian kalau hadir di rumah sakit itu eh, ini bisa mengingatkan kepada pengunjung dalam hal ini pengantar pasien ketika keluarganya sakit dia akan ingat rumah sakit itu gara-gara area publiknya ada 3 tadi. Ada kantin, ada taman bermain, dan ada pusat ibadahnya, ada masjidnya gitu. Nah, yang ketiga itu adalah rawat jalan. Rawat jalan ini adalah wajah kecepatan pelayanan rumah sakit. Mengapa rawat jalan harus cepat? Menurut data yang saya punya, eh, pasien untuk tipe C, tipe D ya, pasien rawat jalan yang masuk ke rawat inap itu 10%. Dan kita tahu bahwa eh, ada yang disebut sebagai batas kesabaran dari pelayanan di rawat jalan ini. Pada saat orang masih menunggu 2 jam, itu orang tuh masih di bawah 2 jam, itu masih ada sabarnya begitu. Tapi kalau udah di atas 2 jam itu ketidaknyamanan mulai terjadi.
Nah, oleh karenanya di sini harus ada tiga hal yang diperhatikan. Kecepatan di registrasi, kecepatan di layanan konsultasi, dan kecepatan di layanan obat. Dari tiga ini, Bapak Ibu sekalian, yang harus diperhatikan adalah kalau kita melakukan pembenahan, lakukan dulu di layanan farmasi. Mengapa? Karena kalau layanan registrasi lama orang masih sabar. Layanan konsultasi dokter belum datang, itu orang masih sabar. Hmm. Tapi ketika layanan farmasi lama, orang sudah mulai tidak sabar. Nah, oleh karenanya, bagaimana menghadirkan kecepatan pelayanan rumah sakit di rawat jalan ini, benahi dulu dari sisi penyediaan obat dalam hal ini farmasi. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan eh, area yang keempat, namanya rawat inap. Nah, rawat inap ini adalah wajah kenyamanan rumah sakit. Ini wajar karena orang udah lebih satu hari dirawat. Di satu tempat, itu tidak hanya butuh kecepatan, tapi juga butuh kenyamanan. Oleh karenanya, dari mulai pasien datang, pasien selama dirawat, lalu pasien akan pulang, itu kenyamanan itu harus dihadirkan. Artinya dari mulai sedari datang sampai pulang. Uh, Maka banyak rumah sakit mengusung konsep dalam rawat inap ini adalah garden in hospital, hospital in garden. Itu maknanya adalah ketika orang dirawat dan tidak bisa ditunggui oleh keluarganya, maka taman yang indah itu bisa jadi penggantinya. Ini makanya konsep rawat inap itu ketika mau menghadirkan kenyamanan di sana harus mengusung konsep hospital in garden, garden in hospital. Nah, area kelima yang harus kita perhatikan adalah kamar operasi. Kamar operasi ini eh, ada dua sisi, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama dia memang wajah safety rumah sakit. Jadi kalau kamar operasinya safety, dipastikan oleh pelanggan itu semua rumah sakit itu areanya itu safety. Nah, tentunya ada banyak ukuran. Salah satunya insiden daerah operasi yang sering disebut ya dalam program akreditasi misalnya. Nah, itu yang harus kita lakukan bagaimana area ini memang safety. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain safety juga dia harus high utilisasi karena memang kamar operasi ini high investasi. Nah, oleh karenanya peranan manajemen bagaimana menghadirkan tindakan tidak hanya menjaga safety-nya tapi juga volumenya. Supaya apa? Ya ini terkait dengan investasi yang cukup besar untuk kamar operasi. Yang berikutnya, yang keenam itu adalah area pengelolaan klaim BPJS dan asuransi. Ini adalah wajah kesehatan keuangan rumah sakit di bulan berjalan begitu. Jadi ada guyonan, Bapak Ibu sekalian, bagaimana sih posisi keuangan rumah sakit hari ini? Itu kalau nanya ke Dirut, nggak akan dia, nggak akan jawab. Kalau nanya ke Direktur Keuangan, apalagi. Kalau saya melihat kondisi keuangan rumah sakit bulan berjalan itu, saya lihat saja wajah kepala kesmiknya. Kalau dia berdiri tegak, jalan cepat, sumringah, oh berarti proses pencairan kita berjalan lancar, aman nih kita gajian bulan depan gitu. Nah, oleh karenanya memang pengelolaan klaim ini harus kita kelola dengan baik, mulai dari penyiapan berkas, tentu ini juga terkait dengan unit lain ya, baik dari mulai Raja, Ranap, Oka, penunjang medis begitu. Lalu juga soal codingnya, jangan sampai terjadi undercoding atau kalau undercoding kita yang rugi begitu ya. Jangan juga dianggap upcoding sama BPJS-nya karena dianggapnya fraud. Dan tentunya harus memenuhi waktu yang ditargetkan oleh JKN dalam proses penagihannya. Nah,
Mengapa saya membicarakan 6 area pendongkrak kinerja pertumbuhan rumah sakit ini? Karena 6 area ini semua saling terkait, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau mau ditarik dari belakang, bahwa eh, bagaimana kita meningkatkan klaim itu eh, terkait dengan bagaimana rumah sakit itu meningkatkan volume pasien dari mulai kamar operasi. Pertanyaannya adalah bagaimana kamar operasi volumenya bisa meningkat? Itu juga terkait dengan volume pasien dirawat inap. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau eh, rawat inap bornya tinggi, maka diindikasikan bahwa tindakan operasinya akan tinggi. Kenapa dua hal ini bor harus tinggi, tindakan harus tinggi? Karena memang 70% pendapatan rumah sakit itu berasal dari rawat inap, baik dengan tindakan maupun non-tindakan. Tapi juga kita tidak menafik bahwa bor tinggi itu ketika dirawat jalan, pasien barunya juga tinggi begitu. Karena apa? Yang masuk ke rawat inap kan pasien baru. Pasien kontrol itu rata-rata dia langsung pulang setelah dirawat jalan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya pasien baru bisa tinggi di rawat jalan? Nah, inilah tugas marketing untuk apa? Mempromosikan layanan unggulan kita. Lalu juga harus diperhatikan cara penawarannya. Dan tentunya setelah pasien itu datang, jangan lupa juga ini tugas di area layanan, bukan tugas marketing lagi. Dan bagaimana area publiknya, mudah aksesnya, ramah pelayanannya. Rawat jalannya juga demikian, rawat inap demikian. Nah, karena ini saling terkait satu sama lain. Bapak Ibu sekalian, eh, 6 area ini bisa mendongkrak, tapi juga ini sumber masalahnya banyak. Nah,